guys, kami ada di Desa Tanjung Senggalang. Pada hari ini kami akan mewawancarai salah satu perangkat desa yang ada di Desa Tanjung Senggalang tentang pemberdayaan masyarakat desa. Saksikan selanjutnya. Nah teman-teman, ini adalah video di mana kami sedang mewawancarai salah satu perangkat desa, yaitu Bapak John. Menurut dari penyampaian Bapak John ini, pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Senggalang ini ada 3 bidang, yaitu yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua itu bidang pertanian, dan yang ketiga itu bidang perikanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak John, bidang pemberdayaan masyarakat yang sudah terrealisasikan yaitu bidang ekonomi pada program UKM atau usaha kecil menengah, salah satunya kelompok tani. Kelompok tani yang ada di Desa Tanjung Senggalang yaitu kelompok tani budidaya jamur tiram atau biasa yang disebut dengan Senggalang Hapakat. Kelompok tani budidaya jamur tiram ini diketuai oleh Ibu Ati. Nah teman-teman, ini adalah rumah produksi kelompok tani budidaya jamur tiram. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ati, yaitu ketua kelompok tani budidaya jamur tiram, pada tahun 2007 Desa Tanjung Senggalang mendapatkan dana kegiatan simpan pinjam khusus perempuan atau biasa yang disebut dengan SPP. Dana pinjaman yang diperoleh oleh kelompok Senggalang Hapakat ini digunakan oleh para anggota untuk menambah modal usaha, yaitu beternak ayam buras, menanam sayur, dan budidaya ikan. Namun usaha ternak ayam yang diusahakan itu tidak berjalan dengan mulus, begitu juga dengan budidaya ikan dan menanam sayur. Usaha tersebut hanya berjalan 6 bulan saja. Penyebab dari kegagalan usaha ini yaitu selain tidak direncanakan dengan matang, juga harga pakan ternak yang tinggi serta seringnya terkena banjir. Pengalaman pernah gagal dalam usaha ternak ayam, budidaya ikan, dan menanam sayur tidak memupus semangat anggota kelompok Senggalang Hapakat. Mereka tetap rutin mengadakan pertemuan setiap bulannya membicarakan berbagai kemungkinan usaha yang bisa menambah pendapatan keluarga. Atas fasilitas fasilitator kecamatan dan tim provinsi, kelompok tani pun diajak untuk merencanakan kegiatan usaha berbasis pada sumber daya lokal yang ada di sekitar desa. Dari kegiatan tersebut teridentifikasi sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, di antaranya limbah kayu hasil penggergajian berbentuk serbuk yang dapat digunakan menjadi media budidaya jamur tiram. Dari berbagai pertemuan kelompok muncullah ide untuk melakukan budidaya jamur tiram. Selain didukung oleh potensi bahan baku yang banyak, tersedia dan mudah diperoleh di sekitar desa. Kegiatan ini juga dapat dilakukan di dalam rumah tanpa lahan khusus. Pada tahun 2011, kelompok SPP Senggalang Hapakat bertambah menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Senggalang Hapakat 1, kelompok Senggalang Hapakat 2, kelompok Danau Lais Hapakat 1, kelompok Danau Lais Hapakat 2. 3 kelompok diantaranya mengajukan pinjaman pada PNPM Mandiri Perdesaan untuk usaha budidaya jamur tiram. Mereka membeli bibit jamur atau baklok di Palangkaraya. Budidaya jamur tiram yang diusahakan oleh kelompok ibu-ibu Desa Tanjung Senggalang itu pun mulai menampakkan hasil. Jamur yang diproduksi selalu habis terjual karena permintaan cukup tinggi, bahkan mereka kesulitan memenuhi permintaan pasar, diantaranya dari Palangkaraya, Barito Selatan, dan Gunung Mas. Walaupun hasil jamur selalu habis terjual, ketergantungan kelompok terhadap pihak luar cukup tinggi, terutama untuk kebutuhan baklok jamur tiram. Mereka belum bisa membuat sendiri, akibatnya produksi relatif tinggi. Karena hal itu, mereka bersepakat mengajukan usulan pelatihan budidaya jamur tiram kepada PNPM Mandiri Perdesaan. Setelah usulan pelatihan budidaya jamur tiram disepakati pada musyawarah desa khusus perempuan dan musyawarah desa perencanaan, maka disusunlah proposal kegiatan. Pelatihan budidaya jamur tiram Desa Tanjung Senggalang didanai PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 17 juta rupiah untuk pelatihan, membuat baklok, dan 60 juta untuk pembibitan. Nah teman-teman, ini adalah media budidaya jamur tiram. Budidaya ini dilakukan dengan media baklok dan dengan bahan utama serbuk kayu.
Panennya kalau yang kita biasa pakai itu 6 bulan masa produktivitasnya untuk tumbuh. Cuman dia efektivitasnya yang memang dia full itu sekitar bulan pertama sampai bulan ketiga. Selebihnya dia memang panen, cuman nggak full. Maksimal beratnya kalau panen itu berapa, Pak? Sekitar 3,5 on maksimalnya. Paling kecil juga dia sekitar 1,5. 2018 kita mendapat bantuan dari BRGM. Kita dapat dari BRG. Jadi kami Badan Restorasi Gambut. dapat bantuan untuk pengolahan laboratorium. Akhirnya kami tidak kesulitan lagi dan pendukung produksi sampai alat pembuatan keripik, kemasan keripik, pembuatan keripik kami hampir tiap tahun lah dibantu oleh BRG. Nah teman-teman, jamur tiram ini diolah menjadi berbagai macam jenis makanan seperti sate jamur, risoles, dan keripik. Keempat olahan ini menjadi produk unggulan dalam olahan jamur tiram. Untuk izin edar keripik, kita harus punya yang namanya PIRT. Nah, kalau untuk yang risoles sate, kita belum ada dapat izin edar yang MD BPOM karena itu memerlukan rumah produksi. Nah, jadi kalau untuk sate, risoles, nugget itu kita memang kalau memang orang mesan baru kita siapin gitu. Nggak ada yang kita menitipkan yang memang dia frozen, yang kayak nugget ayam yang biasanya dia Cuman untuk kedepannya untuk pemasaran kita mungkin akan meningkat ke penitipan di Hypermart, di Indomaret sama di Alfamart. Ya, Cuman untuk itu kita belum ada dapat link untuk memasukkan barang ke sana dan apa-apa saja syarat-syarat yang diwajibkan dari sana itu kita belum cari tahu. Kalau Instagram katalog. Kalau Instagram itu udah ada kita, cuman belum terupdate yang memang setiap hari kita mengupdate. Dan untuk pemasaran kalau di Palangka kita pakainya GoFood. Di GoFood kita ada, bisa dicari nanti sate dan olahan jamur tiram. Cuman untuk saat ini lagi saya tutup karena yang pertama stok yang tadi kita kekurangan jamur masih, karena kita di sini selain di GoFood, selain kita ikut basar, kita ikut pameran, baik pameran itu yang di Palangkaraya maupun yang di luar kota, beberapa luar kota. Kini para ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok SPP Sekalang Hapakat boleh tersenyum lebar. Dengan masa produksi jamur sampai 6 bulan, setiap hari rata-rata para ibu anggota kelompok memanen 10 kilo jamur dengan harga 25.000 per kilo, sehingga mereka bisa mengantongi uang 250.000 per hari. Selain menjual jamur kepada pengepul yang juga mereka organisir sendiri, mereka secara berkelompok menjual baklok seharga 5.000 per satuannya. Pembelinya pun beragam, mulai dari warga sekitar desa, kecamatan, hingga lintas kabupaten. Setiap bulan rata-rata mereka menjual 5.000 sampai 10.000 baklok, sehingga hasil yang diperoleh mencapai 25 juta sampai 50 juta rupiah.